Setelah gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024, pemain timnas Indonesia U23 tak bisa menahan tangis di ruang ganti. Setelah berbenturan dengan pemain Guinea U23, Witan Sulaiman harus mendapatkan 5 jahitan. Hampir lolos Olimpiade Paris, Erick Thohir tetap berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk timnas Indonesia U23. Setelah gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024, pemain timnas Indonesia U23 tak bisa menahan tangis di ruang ganti. Ya, perjalanan Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 sirna sudah. Langkah tersebut harus terhenti saat Hernando DKK kalah tipis 1-0 atas Guinea U23. Kekalahan Indonesia atas Guinea U23 menjadi momen yang sangat menyedihkan untuk timnas Indonesia maupun publik sepak bola Indonesia. Guinea U23 memang tim yang diisi oleh beberapa pemain yang berkiprah di Eropa, namun jika kita melihat cara mereka bermain, tidak ada yang spesial dari tim benua Afrika itu. Hal itu dapat kita lihat dari peluang yang mereka dapatkan yang hanya bergantung terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pemain timnas Indonesia. Minim sekali peluang berbahaya yang mereka dapatkan yang dibangun dari open play. Dari kekalahan tersebut, raut wajah pemain timnas Indonesia tak bisa dibohongi, di mana dalam unggahan video akun Instagram timnas Indonesia tampak Pratama Arhan, Rafael Strike serta Dewangga menangis seakan-akan betapa sedihnya suasana saat itu. Tidak hanya itu, saat kembali ke bus, Rizky Ridho yang tidak tampil karena terkena akumulasi kartu juga tak mampu membendung kesedihannya. Dia ditemani oleh Bagas Kapa dan Fajar Fatur Rahman saat menuju ke bus. Walaupun demikian, kinerja Garuda Muda patut untuk diapresiasi. Memang langkah untuk menuju Paris sudah sirna, akan tetapi perjuangan timnas Indonesia benar-benar menunjukkan jiwa petarung. Tidak ada pemain lokal, tidak ada pemain naturalisasi, yang ada hanyalah pemain timnas Indonesia yang siap berjuang mati-matian untuk membela Garuda di dada. Setelah berbenturan dengan pemain Guinea U23, Witan Sulaiman harus mendapatkan 5 jahitan. Ya, Witan Sulaiman mengalami luka pada bagian kepalanya setelah berbenturan dengan pemain Guinea U23 Isiaga Kamara. Sehingga kapten Indonesia itu harus mendapatkan 5 jahitan di bagian kepalanya. Kegelisahan pun terjadi pada pemain timnas lain setelah melihat Witan berbenturan, termasuk sang istri Risma Hani yang nampak curhat di Instagram pribadinya. Istri Witan itu nampak kesal dengan netizen yang membuat lelucon setelah Witan diperban. Memang sih, setelah Witan diperban, pemain yang dijuluki Baby Shark itu sedikit terlihat lucu. Bahkan komentator pun ikut tersenyum ketika perban Witan itu terlepas. Dia tidak baik-baik saja, itu bukan lelucon, dia menangis, tulis Risma dalam instastory-nya sambil memperlihatkan foto Witan Sulaiman pada Kamis 9 Mei 2024. Dia diperban sepanjang pertandingan karena kepalanya pecah dan tetap bertahan sampai menit akhir. Gila sih, di akhir pertandingan harus dijahit sampai 5 jahitan, ungkap istri Witan itu. Terima kasih perjuangannya ayah, hormat kepada kapten, sambung Risma merujuk kepada Witan Sulaiman yang menjadi kapten timnas Indonesia U23 di laga kontra Guinea U23. Hampir lolos Olimpiade Paris, Erick Thohir tetap berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk timnas Indonesia U23. Saat berlaga di babak playoff Olimpiade Paris 2024, Indonesia bermain di luar target yang sudah ditetapkan. Di mana sebelumnya target timnas Indonesia hanya tembus 8 besar Piala Asia U23. Tapi anak asuh Sintayong itu mampu berbicara banyak di ajang tersebut, bahkan hampir lolos Olimpiade Paris saat kalah 1-0 dari Guinea U23. Erick Thohir pun mengapresiasi perjuangan Garuda Muda yang membuat prestasi melebihi ekspektasi. Terima kasih untuk perjuangan seluruh pemain ofisial serta dukungan masyarakat dan pemerintah, tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya pada Kamis 9 Mei 2024. Sebuah prestasi melebihi ekspektasi. Indonesia bisa mencapai semifinal Piala Asia lalu, bertanding di playoff Olimpiade, lanjut mantan Presiden Inter Milan itu.
Pak Erik juga tak lupa memberikan semangat untuk timnas Indonesia agar bangkit kembali setelah laga tersebut, karena kekalahan bukanlah sebuah akhir, namun sebuah permulaan bagi Garuda Muda untuk berkembang lebih baik ke depannya. Ini bukan akhir tapi landasan untuk terbang tinggi, terang Erick Thohir. Lagi dan lagi, Nathan Juawan menunjukkan permainan tak kenal lelah hingga buat publik Indonesia terpukau. Ya, Nathan Juawan kembali melakukan penyelamatan demi penyelamatan setelah sebelumnya bermain Spartan melawan Irak. Kali ini Nathan membantu menjaga gawang Indonesia dari gempuran Guinea U23. Pada menit ke-60, Abu Kamara mendapatkan peluang emas setelah berhasil mengelabui Hernando Ari dan hanya berhadapan dengan gawang. Tak ingin gawang Indonesia bobol, Nathan dan Dewangga muncul untuk menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Momen tersebut membuat warganet pun memberi pujian kepada Nathan dan Dewangga. Patut diacungi jempol, refleksnya Nathan emang bagus banget, cuit akun Xola. Bener, ternyata emang Nathan salah satu tulang punggung gawang, cuit akun cewek KP. Kali ini jadi kiper sama Dewangga biar ada temennya, cuit akun Netsel.